Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan di sini kami dari tim Swiji SLP Indonesia 2025 Site Pasir Eri. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil pengabdian kami yang kami laksanakan di Desa Pasir Eri. Nah, di sini kami membawakan tema Harmony in Craft, Nature, and Culture, yang dimana kami mengangkat 4 nilai SDGs. Yang pertama SDGs 4, SDGs 9, SDGs 11, dan SDGs 13. Baik, sebelum masuk ke presentasi, mari perkenalkan tim dari Barudak Sugoi untuk tim pengabdian kami ini yang terdiri dari Alvin, Abdu, Asep, Aurel, Adel, Aza, Seril, JJ, Lilis, Aprita, Jason, Billy, serta teman-teman kita dari Jepang itu ada Saki, Kanon, dan Ken. Nah, di sini kami juga didampingi oleh dosen yang berasal dari Kagawa University, berasal dari Jepang, yaitu Profesor Hiroshi Tamura, atau di sini kita memberikan nama kepada beliau yaitu Bapak Tatang dalam bahasa Indonesianya. Seperti itu. Oke, di sini kami akan memperkenalkan Desa Pasir Eri sebagai desa wisata yang di mana kami mendapatkan kesempatan untuk melakukan pengabdian dan belajar di sana bersama masyarakat di sana. Sebelum itu kita akan melihat dulu nih bagaimana eh, potensi dari Desa Pasir Eri ini sendiri. Di sini kita bisa melihat gambaran umum dari Desa Pasir Eri bahwa Desa Pasir Eri berada di Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, ya yang dimana luas dari wilayah Pasir Iri ini berada pada luasan 285.394 hektar dengan jumlah penduduk kurang lebih 13.941 jiwa. Nah, di mana terdiri topografi dari Pasir Iri ini 70% itu didominasi oleh daratan dan 30%-nya adalah pegunungan seperti itu. Dan untuk ketinggiannya berada di antara 500 sampai 700 meter mdpl karena berada di dekat kaki Gunung Salak. Nah, ini untuk peta dari lokasi Pasir Eri yang dimana kita berkesempatan untuk pengabdian di sana. Di sini terlihat jelas untuk gambaran dari titik-titik penyebaran dari homestay dan site-site yang bisa dikunjungi oleh wisatawan. Itu ada beberapa slide yang akan dijelaskan di slide berikut-berikutnya. Kemudian ada beberapa homestay yang tersebar di daerah Pasir Eri, serta ada beberapa kebun dari pala yang merupakan komoditas unggulan dari Pasir Eri ini sendiri. Oke, kita akan melihat bagaimana potensi yang ada dari Desa Pasir Eri ini yang berkontribusi besar dalam budaya, sejarah, dan ekonomi masyarakat di Pasir Eri. Oke, yang pertama adalah komoditas dari pala. Pala ini merupakan komoditas unggulan dan memang menjadi khas dari Pasir Eri ini sendiri karena memang banyak sekali kebun yang menghasilkan pala ini, kemudian masyarakat dengan keahliannya mengolah buah pala tersebut menjadi berbagai produk turunan yang bisa dimanfaatkan dan dijual. Seperti yang pertama itu ada wedang pala, ada eh, permen pala, kemudian ada kembang goyang pala. Nah, ini tuh sangat unik sekali. Ternyata pala ini digunakan untuk memberikan aroma dan ciri khas cita rasa khusus bagi kembang goyang itu sendiri. Seperti itu. Nah, dari potensi pala ini, eh, masyarakat mendapatkan peluang ekonomi yang sangat besar karena bisa dijual dan dimanfaatkan baik untuk masyarakat itu sendiri maupun untuk permintaan pasar. Oke, selain dari pala, dari Desa Pasir Eri ini juga memiliki potensi berupa keahlian dalam em, pengrajin sendal dan sepatu, di mana lebih dari 70% warga itu menggantungkan kehidupannya pada industri sendal dan sepatu ini. Namun, usaha yang mereka bangun ini eh, masih banyak tantangan dan banyak persaingan dari pasar luar, sehingga biaya produksi serta keterlanjutan dari industri ini masih belum terjamin. Padahal hasil kualitas yang mereka hasilkan itu sudah lumayan bagus dan eh, ada nilai kuat dan aman serta awet dari sendal dan sepatu yang dihasilkan. Seperti itu. Nah, selain dari potensi perkebunan serta keahlian yang dimiliki oleh masyarakat di Pasir Eri juga terdapat potensi agriculture dan perikanannya, pertanian dan perikanan, di mana di Pasir Eri juga terdapat
beberapa kolam gitu ya, bukan hanya satu atau dua, tetapi ada kolam yang sangat lumayan besar yang memang digunakan oleh masyarakat untuk mencari penghasilan seperti itu, di mana komoditas unggulan dari perikanan ini adalah ikan lele dan ikan mas yang menjadi unggulan di Desa Pasir Ari. Untuk pertaniannya juga terdapat sawah di sana, kemudian ada sayur-sayuran, buah dan beberapa kacang-kacangan yang memang menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat sekitar juga untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari. Kemudian kita masuk kepada site historical yang memang ada di Desa Pasir Ari ini sendiri, di mana ada beberapa situs atau site yang memang menjadi daya tarik tersendiri bagi Pasir Ari ini sebagai desa wisata. Yang pertama itu ada Batu Karut yang memang sangat legendaris sekali karena memiliki kisah dari era kerajaan Sunda dan Surabima. Ada terdiri dari dua batu karut yang dikatakan oleh masyarakat sekitar sebagai batu yang menggambarkan wanita dan satu lagi menggambarkan lelaki yang memang jaraknya sangat berjauhan yang dimana salah satunya berada di dekat perumahan warga. Seperti itu. Kemudian ada di sini tuh Surya Kencana Memorial, di mana merupakan makam dari raja terakhir dari Sunda yaitu Raden Surya Kencana yang memang beberapa orang menggunakan ini sebagai tempat bertapa seperti itu. Terus ada Sri Baginda Site yang ini memang merupakan peninggalan dari Surabima, Kerajaan Surabima yang sekarang dijadikan sebagai kolam gitu ya waktu kita datang ke sana, tapi tidak boleh untuk dipancing gitu ikannya seperti itu. Kemudian ada salah satu lagi yang sangat legendaris banget yaitu adalah Jalatunda Site yang dimana airnya itu konon katanya tidak akan pernah kering atau habis. Dan juga waktu eh, peresmian ibu kota yang di Kalimantan, ini salah satunya tujuh air dari Indonesia itu adalah salah satunya diambil dari Jalatunda ini sendiri. Dan katanya juga memiliki manfaat eh, kesehatan bagi orang yang meminum dari air Jalatunda tersebut. Seperti itu. Nah, lalu bagaimana apa saja sih program yang kami laksanakan selama pengabdian di Desa Pasir Ari ini sendiri? Ada beberapa program yang kami lakukan, kami eh, susun dan kami terapkan gitu ya. Pertama ada Teach Goy, ada Clean Goy, ada Info Goy, dan ada Fast Goy. Nah, apa aja dari program ini akan kita lihat di slide berikutnya. Yang pertama itu adalah Teach Goy, di mana di sini target sasaran kami adalah siswa-siswi SD dengan tujuan agar mereka itu memiliki impian dan cita-cita impian mereka seperti apa sih, yang dimana kami mengajarkannya melalui berbagai metode seperti menggunakan boneka, pengajaran secara langsung, kemudian menuliskan cita-cita mereka melalui pohon cita-cita yang akan dikenang oleh mereka nantinya. Dan harapannya ini menjadi motivasi bagi mereka untuk menggapai impian mereka. Inilah SDGs yang kami terapkan di SDGs 4 yaitu Quality Education. Kemudian yang kedua adalah Clean Goy, di mana di sini kami melakukan eh, ekspedisi kegiatan berupa pembersihan area sungai di sepanjang wilayah Pasir Ari, tapi hanya di beberapa titik atau beberapa jembatan saja yang kami lakukan karena keterbatasan waktu. Nah, di sini kami mendapatkan lebih dari 2 karung besar sampah yang berhasil dikumpulkan. Seperti itu. Nah, di sini kami mencapai tujuan dari SDGs 13 yaitu Climate Action. Kemudian di program berikutnya itu ada Infogoy, di mana di sini program yang kami laksanakan adalah memberikan eh, banner informasi terkait penjelasan dari desa wisata ini, baik itu tulisan selamat datang kepada visitor, terus penunjuk area untuk site-site yang bisa dikunjungi oleh wisatawan, kemudian ada eh, peletakan papan informasi terkait homestay yang bisa ditempati oleh wisatawan yang ingin berkunjung. Nah, dengan ini kita mencapai dari SDG 9 yaitu Industry, Innovation, and Infrastructure. Goyek, di sini ada reok musik di mana penampilan reok yang ditampilkan oleh grup dari Cium Wanara Muda. Nah, di sini kami menyaksikan berbagai melodi dari lagu Sunda yang dibawakan dengan alunan gamelan yang dibawakan oleh bapak-bapak dari grup Ciung Wanara Muda.
Nah, kemudian di sini kami juga melaksanakan handprint dan cucurak bersama. Handprint ini dilakukan sebagai bentuk memorable dari kegiatan yang dilakukan selama di Pasir Eri, selama pengabdian di sana. Kemudian pada malam harinya sebagai bentuk syukur dan bentuk budaya dari warga Sunda, kami melaksanakan cucurak bersama. Dan ini adalah berbagai permainan tradisional yang dilaksanakan pada saat perlombaan. Yang pertama itu ada peletokan, yang dimana semua alat permainan tradisional ini dibuat sendiri oleh kami sebelum pelaksanaan lomba permainan tradisional. Peletokan ini berbentuk seperti apa ya, kayak sedotan tapi dari bambu yang di dalamnya kita isikan sebuah peluru dari kertas yang telah digulung-gulung menggunakan air, sehingga ketika dia didorong dengan menggunakan kayu satu lagi, jadi dia akan seperti berbentuk pistol. Kemudian ada bedil jepret, ini konsepnya hampir mirip dengan yang peletokan, cuma bentuknya agak sedikit berbeda karena ada desain melengkung dari atasnya. Kemudian bakyak, seperti yang kita ketahui bersama, bakyak ini sudah mendunia gitu ya, jadi banyak orang yang tahu. Jadi ini kami buat juga sebelum dimainkan, dan dari sini kami belajar terkait kerjasama antar tim dan juga mengajarkan kepada mahasiswa Jepang. Kemudian ada boboiboyan, ini konsepnya sangat sederhana sekali, karena cukup dengan menggunakan kertas yang digulung-gulung seperti itu. Dan yang terakhir ini adalah yang sangat mendunia juga, yaitu adalah enggrang. Hanya sedikit yang bisa mengendalikan enggrang ini, dan hampir beberapa dari kami tidak bisa melakukannya karena memang perlu latihan yang lama untuk memainkan enggrang ini. Oke, sekian dari presentasi kami. Di sini kami menutup dengan sebuah quotes, "Dream big, work hard, and make it happen." Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.